Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat merayakan Idul Fitri di bawah hujan rintik yang kita yakini sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka insya Allah keimanan kita, keikhlasan kita akan membawa kita bertahan walaupun basah kuyup sekalipun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tahun ini kita merayakan Idul Fitri pada dua hari yang berbeda antara Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam tertentu dengan pemerintah yang juga didukung oleh sejumlah organisasi-organisasi Islam. Janganlah perbedaan ini yang sudah sering terjadi, walaupun tidak selalu setiap tahun, membawa kita umat Islam kepada perpecahan dan apalagi permusuhan. Insya Allah umat Islam sudah dewasa, sudah matang dalam beragama. Perbedaan yang memang berdasarkan dalil dan akli menurut keyakinan masing-masing adalah ibadah. Dan oleh karena itulah jamaah yang hadir pada sholat Id di tempat ini perlu mengedepankan tasamuh, toleransi dan tenggang rasa kepada umat yang baru beridul fitri besok. Kedua pendekatan ini belum bisa disatukan. Masing-masing mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya keduanya menggunakan ru'yat yang dalam bahasa Arab mengandung arti melihat, tapi juga mengandung arti berpendapat. Hanya bedanya, satu kelompok menggunakan ru'yat bil aini dengan mata indrawi, dan yang kedua menggunakan ru'yat bil akli, yaitu melihat dengan mata akal pikiran. Ini yang belum bisa dipertemukan. Seperti ungkapan dalam bahasa Inggris tentang meyakini sesuatu, seeing is believing. Kita meyakini sesuatu itu dengan melihatnya. Tapi ada juga yang berpendapat knowing is believing, meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Mudah-mudahan perbedaan ini akan dapat dipersatukan pada masa-masa yang akan datang. Bahkan kita mengusulkan ada at-taqwim al-alami, kalender Islam yang bersifat global dan tidak pada horizon cakrawala nasional atau cakrawala regional, tetapi perlu dengan matla al-alami, yaitu cakrawala yang bersifat universal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa makna Idul Fitri bagi kita? Idul Fitri tiada lain sesuai dengan arti kata fitrah itu sendiri, yang mengandung arti, tapi fitrah juga mengandung arti potensi. Maka Idul Fitri sebagaimana yang kita
sampaikan, ungkapkan dalam doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, mengandung arti semoga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang lalu. Atau ungkapan lain, minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia pada hari raya, yang juga mengandung arti kita kembali kepada fitrah kemanusiaan yang sejati. Fitrah kemanusiaan sejati adalah diri kita, kemanusiaan kita, insaniyatul insan, kemanusiaan manusia yang sesungguhnya mengandung dimensi suci. Karena diciptakan oleh Allah yang Maha Suci, maka kita perlu menyucikan diri, perlu melebur dosa. Itulah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, dengan zikir, dengan doa, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga kita telah menemukan kesucian diri itu. Dan fitrah mengandung arti kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghembuskan ruh pada manusia, wa nafakha fihi min ruhihi, bersamaan dengan itu Allah memberikan kekuatan, potensi-potensi insani yang sesungguhnya paralel dengan sifat-sifat Allah yang kita kenal dengan al-asmaul husna. Maka dengan ibadat dan segala macam perbuatan baik yang telah kita lakukan sebulan penuh, kita telah menjemput kekuatan-kekuatan baru. Maka insya Allah kita terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang sejati. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika ini dapat kita raih, setiap pribadi muslim menjadi insan hakiki, menjadi manusia yang mampu meraih dirinya dan mampu memperoleh kekuatan baru. Karena ibadah-ibadah Ramadan sejatinya berfungsi pertama tazkiyatun nafs, penyucian diri, self refinement. Semua dosa-dosa telah terkikis habis, terleburkan, dan kita kembali kepada fitrah dalam arti kesucian tadi itu. Namun juga ibadah-ibadah Ramadan seyogianya telah membawa kita kepada kekuatan baru. Karena fungsi ibadah Ramadan yang kedua adalah taqwiyatun nafs, yaitu self empowerment, penguatan diri. Hadirin dan hadirat, jika ini dapat kita tempuh, maka lahirlah pribadi muslim, muslimah yang kuat, pribadi muslim dan muslimah yang paripurna. Dan secara bersama-sama inilah yang akan membentuk umat Islam sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Inilah yang harus kita cita-citakan. Umat Islam yang telah besar jasanya bagi negara ini, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, perjuangan melawan penjajahan Belanda 3,5 abad banyak dipimpin oleh para ulama, para zuama, dan mereka menjadi syuhada. Di seputar kemerdekaan Indonesia, organisasi-organisasi Islam telah tampil berada di barisan terdepan untuk perjuangan kebangsaan dan untuk tegaknya kemerdekaan Indonesia. Saya ingin menyebut 3 contoh dari seorang sejarawan yang menyampaikan di hadapan rapat Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Profesor Dr. Mansur Suryanegara mengatakan bahwa yang mengusulkan kepada Bung Karno agar memproklamasikan Indonesia pada tanggal yang telah terjadi 17 Agustus 1945
bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang mengusulkan secara tertulis adalah seorang ulama Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Abdul Mukti dari Madiun. Yang mengusulkan agar bendera Indonesia berwarna merah putih adalah seorang ulama lain, pendiri Al-Khairat dari Palu, Sulawesi Tengah, Habib Idrus Al-Jufri, yang mengusulkan, menurut riwayat, beliau mengusulkan bendera merah putih atas saran atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemuinya dalam mimpi. Yang mengusulkan lambang negara Garuda Pancasila sebagaimana yang ada sekarang adalah Sultan Hamid II dari Pontianak, walaupun ada tambahan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Inilah peran kesejarahan umat Islam. Maka seperti kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingin juga saya katakan, mengutip seorang kawan mengatakan, jas hijau, jangan sekali-kali menghapus peran atau jasa ulama. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang harus kita perjuangkan dewasa ini, agar umat Islam yang berjasa besar bagi penegakan kemerdekaan Indonesia tetap harus tampil di garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Maka jangan pernah kita mau dipertentangkan dengan Pancasila. Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islami. Pancasila itu ikut diusulkan dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam. Dan oleh karena itu kita mengawal negara Pancasila sebagai darul ahdi, negara kesepakatan, dan darus syahada, negara pembuktian, untuk jangan diselewengkan, jangan disimpangkan oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak tertentu dengan mengusulkan ideologi-ideologi lain yang sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila. Kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian umat Islam akan menjadi faktor penentu Indonesia masa depan. Umat Islam akan menjadi kekuatan efektif Indonesia masa depan. Syaratnya adalah agar kita jangan mau diadu domba, agar kita jangan mau diperhadapkan satu sama lain sesama muslim. Walaupun ada perbedaan paham keagamaan, ada perbedaan organisasi, bahkan perbedaan partai politik, namun kita tetap satu adanya, dan kita berjuang dengan tujuan yang sama, yaitu izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Semoga khutbah ini menjadi bahan permenungan bagi kita, dan marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kehusyukan untuk memberi ampunan, untuk mendatangkan rahmat dan kekuatan kepada kita di dalam beragama, di dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas peribadahan kita kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang beriman kepadamu, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, serta rahmatilah kedua mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kecil. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfida bihalalika an haramik.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hanya pada Engkau-lah kami beribadat dan hanya pada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Maka tunjukkanlah pada kami jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sehubungan dengan akhir Ramadan, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alhu akhiral akhdi min siyamina iya. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami, sebagai waktu terakhir bagi kami untuk beribadat kepadamu. Fa in ja'altahu, jika Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, faj'alni marhuma, faj'alna marhumin. Ya Allah, maka jadikanlah kami orang-orang yang Engkau rahmati. Wala taj'alni mahruma, dan jangan jadikan kami orang-orang yang terlepas dari rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.